Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, guru-guru hebat di seluruh Indonesia, apa kabarnya? Semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat bisa menikmati kehidupan ini. Dan di sesi diklat Guru Kreatif Song-Song Kurikulum Merdeka Belajar dengan aplikasi Neorpod buat guru. Aktivitas tersebut diantara time to climb, pertanyaan terbuka, kuis, teks berbentuk menjodohkan, dan lain-lain. Manfaat Neorpod bagi guru. Nah, ini yang harus diketahui oleh guru-guru hebat Indonesia. Yang pertama, memudahkan guru dalam menyampaikan pembelajaran. 2. Guru dapat menyalurkan ide-ide kreatifnya dalam kanvas Neorpod. 3. Guru dapat lebih mengaktualisasikan dirinya. Yang keempat, guru dapat membangkitkan semangat belajar peserta didik dengan variasi pembelajarannya. Nah, sekarang manfaat Neorpod bagi peserta didik. Yang pertama, meningkatkan semangat belajar. Yang kedua, meningkatkan kreativitas anak. Yang ketiga, meningkatkan daya juang anak untuk berkarakter dan berprestasi. Di dalam Neorpod ada beberapa fitur nih teman-teman, sahabat-sahabat Moe. Yaitu apa saja?
Yang pertama, konten pilihan yang terdiri dari slide dan slide klasik. Jika kita membuat paparan dari awal dengan membuat paparan dari overlap langsung. Yang kedua, video dimanfaatkan untuk menambah video pada paparan. Ada beragam video yang sudah disiapkan sebagai Neorpad di galeri. Bisa diupload dari YouTube atau upload dari komputer kita atau dari perangkat Google Drive, Dropbox. Yang ketiga, web content digunakan jika ada tambahan informasi pada paparan yang diambil dari web tertentu dengan memasukkan alamat URT webnya. Yang keempat, Neorpad 3 dimensi digunakan juga jika akan menambahkan konten 3 dimensi yang disediakan Neorpad. Silahkan dieksplor, ada banyak pilihan konten yang tersedia dalam Neorpad. Jadi disesuaikan dengan mapel yang ada yang sesuai dengan materinya ya. Kemudian yang keempat, konten ada juga simulation, yaitu konten yang bisa dilakukan oleh siswa. Kita tinggal menggunakan saja sesuai konten yang disediakan Neorpad. Jadi di dalam Neorpad itu sudah ada semacam template yang bisa digunakan sebagai media untuk kita membuat materi pembelajaran. Yang kelima, VR Field Trip, yaitu konten dalam virtual reality yang sangat menarik. Bisa kita masukkan ke dalam paparan yang kita buat sesuai dengan bahan yang tersedia di Neorpad. Jadi ada gambar di Neorpad yang bisa kita tampilkan di situ, yang disesuaikan juga tentunya dengan materi kita. Yang keenam, BBC video. Jika akan menambahkan video dengan sumber BBC video, bisa ada juga loh. Yang ketujuh, Sway. Jika kita perlu membuat media Sway dengan Microsoft 365, maka konten tersebut bisa kita masukkan ke dalam paparan yang kita buat pada Neorpad. Dan masih banyak juga lainnya. Oh ya, ada juga bisa ditampilkan materi kita dalam bentuk PDF viewer. Nah, yang kedua, di dalam Neorpad itu ada ragam pilihan aktivitas. Kalau yang pertama tadi ada berbagi konten, yang kedua ada ragam pilihan aktivitas. Yaitu apa saja? Di sini ada time to climb, kemudian open head cleaner, kemudian matching pairs, quiz, dan lainnya. Nah, untuk pilihan aktivitas, nih yang tadi kan ada gambarnya ya. Nah, ini saya jelaskan time to climb. Bentuknya seperti kuis pilihan ganda dan tentukan jawaban yang benarnya. Tapi saat proses dimainkan lebih seru dibandingkan kuis, karena peserta diminta memilih karakter saat akan gabung main. Peserta yang nilai terbaik akan ada di posisi paling atas. Ini akan meningkatkan motivasi siswa saat mengerjakan soal yang diberikan. Jadi nanti ada prakteknya, tenang aja ya. Yang kedua, open-ended question. Ini digunakan jika kita akan meminta siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban dalam bentuk uraian. Bisa juga dalam bentuk uraian nanti ya dalam game. Kemudian yang ketiga, matching pairs. Digunakan untuk memberikan saat mencocokkan. Bisa teks dengan teks, teks dengan gambar, atau gambar dengan gambar. Nah, kita akan praktek juga ini. Kemudian yang keempat, quiz. Digunakan untuk memberikan soal kepada siswa dalam bentuk pilihan ganda dan tentukan jawaban benarnya. Jika siswa telah mengerjakan soalnya, maka akan keluar skor per siswa. Keren deh pokoknya ya. Yang kelima, draw it. Jika siswa diminta untuk menggambar menggunakan tool yang tersedia di Neorpad.
Jadi ada tool yang bisa digunakan siswa untuk membuat sebuah gambar. Yang keenam, poll digunakan jika akan membuat polling kepada siswa secara langsung. Jadi misalkan untuk ice breaking ya, menanyakan kabar pada saat sebelum pembelajaran akan dimulai. Gitu. Nanti siswa akan menjawab gitu, dalam bentuk polling. Keren pokoknya. Yang ketujuh, fill in the blank. Digunakan untuk soal yang dilengkapi bagian yang kosong. Siswa diminta memindahkan pilihan jawaban yang tersedia dan dimasukkan ke bagian yang kosong tadi sesuai dengan pilihan jawaban yang tepat. Yang ke-8, memory test. Bisa digunakan untuk tes kemampuan mengingat letak gambar. Cocok juga untuk ice breaking saat belajar mulai jenuh. Nah, bisa juga ini untuk ice breaking ini bisa tadi yang di polling, bisa juga di memory test. Oke, demikianlah pengenalan tentang aplikasi Nearpod. Mencoba hal baru membuat pembelajaran jadi lebih berwarna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan di media pembelajaran berikutnya.